anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Fransi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Wah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki semester 2. Nah, di semester 2 ini kita akan mengawali pembelajaran Bahasa Indonesia kita di tema 6, subtema 1 dengan materi teks eksplanasi. Yang akan kita pelajari dalam teks eksplanasi ini adalah yang pertama, kita nanti akan belajar bagaimana cara memahami teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar membuat kesimpulan. Lalu yang ketiga, kita akan belajar membuat peta pikiran teks eksplanasi. Di pembelajaran kali ini, Bu Fransi harap kalian dapat memahami sebuah teks eksplanasi, kemudian kalian juga dapat membuat kesimpulan dari teks eksplanasi, lalu yang ketiga dapat membuat peta pikiran yang berisi tentang penjelasan suatu teks eksplanasi. Langsung saja kita pelajari materi kita yang pertama, yaitu memahami teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan juga budaya. Jadi, teks eksplanasi ini adalah berisi tentang penjelasan suatu fakta, jadi kejadian yang sebenarnya, bukan suatu cerita atau suatu karangan. Nah, ini tadi yang Bu Fransi jelaskan. Teks eksplanasi ini disajikan harus sesuai dengan fakta. Biasanya ini bisa kalian temukan teks eksplanasi itu di koran, kemudian di majalah. Nah, itu termasuk contoh sebuah teks eksplanasi. Kalian juga bisa membaca contoh teks eksplanasi di buku paket kalian atau juga di Bupena. Di teks eksplanasi ini atau teks penjelasan ini mempunyai 3 struktur. Yang pertama, di teks eksplanasi ini menjelaskan tentang pernyataan umum dulu. Jadi ada kalimat umumnya atau kalimat pembuka terlebih dahulu. Lalu setelah pernyataan umum tersebut diikuti dengan kalimat penjelasnya. Setelah ada pernyataan umum, kemudian ada kalimat penjelasnya. Lalu yang terakhir dalam teks eksplanasi ini adalah terdapat kesimpulan. Bagaimana cara memahami teks eksplanasi? Yang pertama yaitu dengan menentukan kata kunci. Kata kunci ini berasal dari kata-kata yang sering muncul atau sering dibahas dalam suatu teks eksplanasi. Yang kedua, kalian bisa memahami teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan suatu teks. Jadi nanti biasanya kalian disajikan satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan, kemudian kalian jawab sesuai dengan teks eksplanasi yang sudah disajikan. Atau kalian juga bisa membuat suatu pertanyaan sendiri, mohon maaf. Jadi membuat pertanyaan sendiri, kemudian kalian temukan sendiri juga jawabannya. Nah, itu juga salah satu cara untuk memahami teks eksplanasi. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang membuat kesimpulan. Di sini ada 2 contoh yang akan Bu Fransi berikan. Yang pertama adalah contoh kesimpulan dari 2 pernyataan atau 2 kalimat ya. Kita lihat pernyataan yang pertama, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan yang kedua, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, ini sudah ada 2 pernyataan. Kita akan cari kesimpulannya. Kesimpulannya adalah panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Jadi kesimpulan ini adalah gabungan dari pernyataan 1 dan juga pernyataan 2. Lalu kalian buat kalimat kalian sendiri, itulah yang menunjukkan suatu kesimpulan. Contoh yang kedua yaitu kalau tadi 2 pernyataan, ini contoh yang kedua adalah contoh kesimpulan 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Lalu pernyataan yang kedua,
Makanan diubah menjadi energi panas. Yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Nah, kalau tadi ada 2, ini ada 3. Kita perhatikan ya, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas, makanan diubah menjadi energi panas, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Kesimpulannya adalah, dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Jadi kesimpulan ini adalah gabungan dari 3 pernyataan ini. Tapi tidak semua kata itu ditulis atau dimasukkan dalam kesimpulan. Kalau kalian amati, ada kata-kata yang dihilangkan sehingga kalimat kesimpulan ini menjadi lebih padu ya. Nanti kita akan coba latihan ini. Yang ketiga, kita akan belajar tentang peta pikiran teks eksplanasi. Kalian tentu saja tidak asing dengan peta pikiran. Dari kelas 4 kalian sudah pelajari apa itu peta pikiran. Kemarin di semester 1 kita juga sudah pelajari peta pikiran. Di semester 2 ini kita keluar lagi peta pikiran. Jadi tidak asing bagi kalian tentang peta pikiran. Hanya yang berbeda, peta pikiran ini berisi tentang teks eksplanasi. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Nah, hal yang perlu dilakukan untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran adalah kalian harus menentukan ide pokok terlebih dahulu dari teks yang disajikan. Lagi-lagi ide pokok keluar ya. Jadi kalian harus tahu apa ide pokoknya dalam setiap paragraf. Yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Setelah itu, tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Ya, jadi Bu Fransi ulang, untuk membuat peta pikiran ini kalian harus tahu dulu ide pokok dalam setiap paragraf. Kalau kalian sudah tahu ide pokoknya, maka bisa langsung kalian masukkan ke dalam bagan peta pikiran. Oke, itu tadi untuk materi kita di Bahasa Indonesia tema 6 subtema 1. Setelah ini nanti kalian akan berlatih soal-soal yang berkaitan dengan tema 6 subtema 1. Bu Fransi harap kalian juga mempelajari materi-materi ini dalam handout dan juga buku paket kalian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya ke Bu Fransi ataupun ke Bu Agnita. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar ya. Sampai jumpa.